Di awal film kita diajak flashback ke beberapa tahun yang lalu, pada saat Dom dan tim mencuri uang milik kartel Reyes, satu brankas besar. Ternyata, pada saat itu ada anak Reyes di kantor tersebut, dia bernama Dante. Dante yang tidak terima jika uang ayahnya dicuri, ternyata juga ikut mengejar Dom dan tim. Namun karena Dom sangat kuat dalam menggunakan mobil, membuat semua anak buah beserta sang ayah harus tewas dihantam oleh mobilnya Dom. Tidak itu saja, ia juga terkena hantaman sampai terpental ke laut. Lalu scene balik lagi ke masa sekarang, di mana Dom sedang melatih skill anaknya agar ahli dalam ngedrive mobil. Setelah selesai latihan, mereka pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Dom terkejut karena ada Mia beserta ibunya yang bertamu. Seperti biasa, mereka pun makan bersama untuk menjalin silaturahmi layaknya keluarga besar. Selesai makan, Roman, Tej, Ramsey, dan Han membahas pekerjaan yang mereka dapatkan dari Mr. Nobody. Karena Mia bersama Letty dan Dom sudah memiliki anak, lantas mereka tidak ikut lagi melakukan pekerjaan berbahaya. Maka dari itu, di pekerjaan kali ini Roman lah yang akan memimpin misi. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Dom baru selesai menidurkan anaknya. Tiba-tiba, pintunya diketuk oleh seseorang. Dan pada saat dibuka, Dom dikejutkan dengan kedatangan musuh bebuyutan mereka, yaitu Chipper. Dalam keadaan sekarat, Chipper meminta bantuan untuk diobati oleh Dom. Dom yang masih sangat dendam karena dulu Chipper membunuh Elena, membuatnya ingin sekali membunuh Chipper saat ini. Chipper pun menyampaikan fakta, bahwa saat ini Dom dan tim telah diburu oleh seseorang yang bernama Dante. Ia juga memperingatkan Dom jika Dante sangat berbahaya. Kemarin, markasnya didatangi oleh Dante sembari membawa mayat anak buahnya. Dante meminta informasi sebanyak mungkin tentang data diri Dom dan tim. Namun karena ia menolak, lantas Dante mengirimkan video penyanderaan semua keluarga dari anak buah Chipper. Karena tak mau keluarga mereka mati, lantas semua anak buahnya membelot berpihak kepada Dante. Setelah Dante pergi dengan membawa sebuah chip di markasnya, ia pun memberontak melawan semua anak buahnya menggunakan sisa kemampuannya. Namun karena banyaknya lawan, membuat Chipper kewalahan, dan dihajar serta ditusuk-tusuk. Karena tak mau mati konyol, ia pun nekat memutuskan tali lift hingga berhasil lolos. Pagi harinya, datanglah Little ke rumah Dom untuk menangkap Chipper. Little juga menyampaikan jika bahaya besar akan datang, karena ia dapat info jika agensi mereka tidak memberikan pekerjaan apapun kepada timnya Dom. Mendengar fakta itu, Dom dan Letty pun menyadari jika Roman dan kawan-kawan yang lain telah dijebak. Tak mau terjadi apa-apa, Dom dan Letty pun bersiap-siap untuk menyelamatkan mereka. Berpindah ke Roma, Italia, di mana Roman dan kawan-kawan sedang asik menjalankan misinya, tanpa tahu jika mereka telah dijebak. Di saat itu, ternyata mereka mendapat misi mencuri sebuah barang di dalam truk. Balik lagi ke Dom dan Letty yang sudah sampai di Italia, dan segera menyusul Roman dan kawan-kawan untuk mencegah mereka menjalankan misinya. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat, karena saat Tej dan Ramsey berhasil mengambil alih truknya, ternyata truk tersebut sudah dikendalikan dari jarak jauh oleh Dante. Bisa disimpulkan, jika mereka semua sudah masuk ke dalam jebakan Dante. Dan pada saat dicek isinya, alangkah terkejutnya mereka jika isi muatan truk tersebut sebuah bom yang sangat besar, dan bisa diperkirakan mampu meledakkan seluruh kota. Namun karena kerja keras tim, akhirnya mereka berhasil menghentikan truknya. Akan tetapi, bom yang ada di dalamnya malah menggelinding keluar menghantam semua yang dilaluinya. Melihat itu, Dom berusaha keras untuk menahan dan menggiring bom tersebut ke dalam sungai agar efek ledakannya mengecil. Namun sayangnya, ternyata semua sudah dirancang oleh Dante. Dante menghubungi pihak berwajib, ia melaporkan jika Dom dan tim mencoba meledakkan kota Roma. Atas laporan itu, membuat Dom dan tim diburu untuk ditangkap. Letty yang muak, berusaha mengejar Dante menggunakan motor. Dengan menggunakan skillnya yang edan, Letty terus memburu Dante walaupun banyak rintangan. Melihat kegilaan Dante, Letty pun ikut terpacu untuk semakin barbar memburunya.
Namun karena banyaknya polisi yang mengejar, membuat Letty terkepung dan akhirnya tertangkap. Berpindah ke Dom yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggiring bom. Berkat kerja kerasnya, akhirnya Dom berhasil membelokkan bom jumbo itu ke dalam sungai. Walaupun begitu, efek ledakannya masih sangat besar, hingga membuat kerusakan berkilo-kilometer. Di saat itu pula, Dom dan tim yang lain berhasil memanfaatkan momen untuk segera kabur dari kejaran polisi. Akibat dari kejadian sebelumnya, Dom dan tim kini masuk berita di seluruh dunia, dan mereka pun dianggap teroris yang paling berbahaya. Lalu Sin berpindah ke seorang wanita yang bernama Tess, yang merupakan anak dari Mr. Nobody. Di sebelahnya bernama Junet, orang yang menggantikan posisi Mr. Nobody yang saat ini sedang menghilang. Junet yang tidak mengenal Dom, lantas sangat berambisi untuk menangkap Dom dan tim, karena ia menganggap jika Dom adalah orang yang sangat jahat, karena sudah terlibat banyak kasus kriminal, mulai dari pencurian mobil, uang satu brankas, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Walaupun begitu, Tess tidak seperti Junet, karena ia percaya jika Dom dan tim orang baik, mengingat jika ayahnya sendiri yaitu Mr. Nobody juga percaya kepada kelompok Dom. Balik lagi ke Dom yang saat ini bertemu dengan Magdalene Shaw, ibu dari Dicker Shaw. Magdalene mengabari Dom jika Roman dan kawan-kawan berhasil selamat dari kejaran aparat. Akan tetapi, Letty malah berhasil ditangkap oleh agensi. Mengingat jika Mr. Nobody menghilang, jadi tidak ada yang bisa menjelaskan jika Dom dan tim bukanlah pelaku dari semua ini. Dengan menggunakan pesawat, Junet mencoba melacak keberadaan Dom dan tim dengan menggunakan alat God Eye, atau lebih dikenal dengan nama mata Tuhan. Namun beruntungnya, ternyata Tess sudah menghapus sinyal God Eye, sehingga Junet tidak bisa melacak keberadaan mereka. Mendapati hal itu, lantas Junet mengerahkan beberapa pasukan agensi untuk menangkap anak Dom, sebagai pancingan agar Dom menyerahkan diri. Di rumah, terlihat jika Mia berada di sana menjaga Brian Marco. Pada saat bersamaan, tiba-tiba datang pasukan agensi suruhan Junet yang akan menangkap mereka. Tak lama kemudian, datanglah Jacob yang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan faktanya, ternyata Jacob dikabari oleh Dom agar bisa menyelamatkan Mia dan Brian, karena ia sadar jika akan ada penyerangan seperti ini. Selesai membantai abis para agensi dengan menggunakan ilmu Smackdown-nya, Jacob mengajak Brian kecil untuk pergi ke Italia menyusul Dom dan tim. Sedangkan Mia bergegas balik ke rumah untuk mengamankan suaminya Kanner dan anaknya. Sin berpindah ke salah satu bar di Italia. Ternyata Tess berhasil menemukan keberadaan Dom. Di sana Tess mengatakan jika ia tidak bisa membantu menjelaskan kepada agensi, karena keadaan agensi saat ini sudah berubah semenjak Junet yang memimpin. Tess juga memberitahu Dom jika orang yang memburunya saat ini bernama Dante, anak dari kartel Reyes, yang dibunuh oleh Dom dan tim beberapa tahun lalu. Mendengar fakta itu, akhirnya Dom meminta bantuan dari Tess agar bisa membebaskan Letty dari penjara. Berpindah ke Roman, Tej dan Ramsey yang ternyata berhasil kabur dengan masuk ke dalam kontainer, dan saat ini mereka berada di negara London. Sedangkan Jacob, kini tengah dalam perjalanan bersama Brian menggunakan mobil butut untuk menemui Dom. Di penjara khusus, kini Tess akan menepati janjinya untuk membantu Letty agar bebas dari penjara. Namun karena penjara itu sangat ketat, akhirnya Tess dengan terpaksa melukai Letty agar ia dibawa ke ruangan medis. Setibanya di Brazil, Dom menemui teman lamanya, kita sebut saja namanya Eko. Tidak itu saja, di sana juga ternyata ada adik Elena, dia bernama Isabel. Tak lama Dom di sana, akhirnya orang yang dicari datang. Dengan mengeluarkan uang yang sangat banyak, Dante membayar beberapa orang di sana untuk berpihak kepadanya. Beruntungnya, Eko bersama teman-temannya yang lain tetap setia kepada Dom, dan tidak tergoda dengan uang. Untuk menyelesaikan permasalahan, akhirnya mereka mengadakan sebuah balapan supaya tidak ada pertumpahan darah. Untuk melengkapi personil, akhirnya Isabel dan Eko turut serta di balapan untuk melengkapi personil.
Baru saja balapan dimulai, ternyata Dante menggunakan cara curang. Ia sudah menyuruh anak buahnya untuk meletakkan bom di bawah kolong mobil Isabel dan Eko. Pada saat mereka berdua memacu gas mobil, bom tersebut langsung terpacu dan meledakkan mobilnya Eko. Dom yang tak mau Isabel mati sia-sia, akhirnya ia mengalah dan langsung membodi mobil Isabel untuk melepaskan bomnya. Benar saja, Isabel berhasil selamat, sedangkan Dante berhasil menang dengan cara curang. Balik lagi ke Letty yang kini terbangun di ruang medis. Ia pun dikejutkan dengan adanya Chipper yang ternyata juga ada di sana. Di markasnya, Dante menyuruh anak buahnya menggunakan alat canggihnya untuk mengambil semua uang milik Roman, Tej dan juga Ramsey. Mereka yang melihat Embeng King sudah kosong, lantas sangat terkejut bukan main, karena mereka ingin menggunakannya untuk membeli perlengkapan senjata. Terlepas dari itu, ternyata Roman sudah menyiapkan beberapa gepok uang tunai di sakunya, karena ia menyadari jika ini akan terjadi. Dengan menggunakan uang itu, mereka pun pergi mencari seseorang yang bisa menyediakan perlengkapan perang untuk melawan Dante. Berpindah ke Jacob dan Brian yang berhenti di sebuah pom bensin, untuk melakukan penyamaran agar mereka bisa kabur dari negara ini dengan aman. Sesampainya di bandara, Jacob dan Brian langsung berlagak seperti warga biasa, dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan kecurigaan, karena di sana banyak terdapat CCTV. Di sisi lain, ternyata Junet mengetahui jika Tess sudah melakukan perencanaan untuk membebaskan Letty dari dalam penjara agensi. Tidak itu saja, ia juga mengetahui jika sebelumnya Tess habis dari Brasil. Dan karena itu pula, ia pun menyadari jika saat ini Dom berada di sana. Di rumah Elena, Dom berbincang dengan Isabel mengenai Elena. Di perbincangan itu, mereka berdua nampak sangat rindu dengan sosok Elena. Isabel mengetahui jika kakaknya seorang polisi yang sangat berambisi untuk menangkap kartel Reyes. Dan karena fakta itu, Isabel pun jadi ingat jika seharusnya sang kakak mempunyai berkas tentang kartel Reyes. Balik lagi ke Roman dan kawan-kawan yang akan bertemu dengan seseorang penyedia barang gelap untuk perlengkapan mereka melawan Dante. Di sana terjadi sedikit ketegangan di antara mereka, karena Roman tidak mau seluruh uangnya dihabiskan. Melihat keributan itu, sang penjaga akhirnya menyadari jika mereka seorang buronan, karena wajah mereka sudah menyebar di mana-mana. Melihat jumlah hadiahnya sangat banyak, lantas ia berniat menghubungi agensi untuk mendapatkan uang. Dengan keahlian hackingnya, Chipper berhasil membuat semua penjaga pingsan. Dan setelah itu ia membebaskan Letty dari borgol, agar mereka bisa kabur bersama-sama. Namun karena Letty masih tidak percaya dengan Chipper, alhasil ia malah menyerang Chipper, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Bisa dilihat, jika pertarungan mereka sangatlah imbang, di mana Letty menggunakan jurus Iwa Lohan, sedangkan Chipper menggunakan jurus Iwa Betok. Setelah cukup lama mencari-cari berkas tentang Reyes, akhirnya mereka menemukannya. Pada saat dibaca dengan teliti, ternyata benar jika Reyes mempunyai anak laki-laki yang bernama Dante. Yang lebih membuat terkejut, ternyata Dante mengidap gangguan jiwa sejak kecil. Tepat di hari kematian ayahnya, Dante secara otomatis mewarisi seluruh properti milik sang ayah. Bukannya melanjutkan bisnis, ternyata Dante malah memutuskan untuk menjual semua aset, terkecuali satu gedung kosong bekas kantor polisi di tengah kota Brasil. Mendapati fakta itu, akhirnya Dom berniat mendatangi gedung itu untuk mencari tahu tentang Dante. Baru saja keluar dari rumah Isabel, ternyata sudah ada Junet yang mengintainya untuk ditangkap. Beruntungnya, di sana ada gangster lokal yang membantu Dom mencegat Junet. Balik lagi ke Jacob yang ternyata sudah berada di dalam pesawat menuju Italia. Menyadari jika di dalam sudah ada beberapa orang dari agensi yang memata-matai mereka, akhirnya Jacob memancing mereka untuk masuk ke dalam toilet, lalu menghajar mereka dengan sangat mudah. Setelah selesai membogem mereka, Jacob langsung merakit selancarnya menjadi pesawat kecil, lalu segera terjun bersama Brian. Balik lagi ke rombongan Han yang saat ini tengah menuju ke tempat kediaman Dicker. Setibanya di sana, mereka mencoba memanggil-manggil Dicker. Dicker yang mendengar, langsung membuka pintunya. Melihat sosok Han yang berada di depannya, lantas membuat Dicker sangat terkejut,
Karena sepengetahuan dia jika Han sudah mati oleh dirinya, ia pun segera menarik Han masuk, untuk ia hajar kembali. Sembari menangkis serangan Dicker, Han mencoba menjelaskan dan meyakinkan Dicker jika ia tidak berniat balas dendam, melainkan hanya ingin meminta bantuan melawan Dante. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan agensi, yang membuat Han dan Dicker harus bekerja sama. Awalnya Dicker mengira jika Han bekerja sama dengan agensi untuk membunuhnya. Namun setelah Han menjelaskan jika ia juga diburu, akhirnya mereka berkolaborasi lagi melawan para agensi yang semakin banyak berdatangan. Tidak itu saja, rombongan Roman yang berada di luar juga ikut diserang. Setelah cukup lama berbaku hantam, akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua para keroco agensi itu. Balik lagi ke dom yang akhirnya sampai di gedung kosong milik Dante. Ia terkejut, karena di dalamnya ternyata sebuah markas kecil untuk meneliti tentang Dom dan tim. Tak lama kemudian, Dom mendapatkan telepon dari Dante yang mengancamnya kembali. Dante berkata jika ia saat ini sudah berada di rumah almarhum Elena, untuk menangkap dan membunuh Isabel. Sayangnya, pada saat Dom akan pergi menyelamatkan Isabel, Dom ditangkap oleh Junet yang sedari awal sudah membuntutinya, sedangkan Letty dan Chipper, akhirnya mereka berhasil keluar dari penjara. Namun mereka terkejut, ternyata lokasi penjara ini berada di tengah Antartika. Hingga akhirnya, mereka berdua pun mau tidak mau harus berbaikan, untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari gurun es yang sangat dingin. Selesai menghabisi pasukan agensi, Dicker membawa Han dan kawan-kawan ke tempat persembunyiannya yang lain. Pada saat bersamaan, Ramsey menemukan sebuah fakta jikalau Dante sedang memburu orang-orang yang selama ini mempunyai hubungan dekat dengan Dom. Mendengar fakta itu membuat Dicker terkejut, bukan tanpa sebab, karena ibunya juga mempunyai hubungan dekat dengan Dom. Tak mau ibunya kenapa-napa, Dicker pun segera pergi dengan membawa banyak senjata untuk mengamankan sang ibu. Balik lagi ke Dom yang sudah menyadari jika akan ada serangan udara, dan ia bergegas memakai sabuk pengaman. Benar saja, tak lama ada sebuah misil yang membombardir iring-iringan mereka. Dan faktanya, ternyata itu Dante yang membawa banyak pasukan. Tidak itu saja, ternyata ia juga sudah menangkap Isabel, dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Tak ada pilihan lain, akhirnya Junet memberi Dom jatah untuk ikut membantu melawan pasukan Dante. Mempunyai ide brilian, Dom mengangkat dan menahan pedal gas mobil, untuk digunakan sebagai tameng. Melihat semua anak buahnya habis dibantai Dom, membuat Dante ngeri, dan ia pun langsung memberikan Isabel. Dom yang muak dengan Dante yang banyak bicara, langsung menerbab dan menghajarnya dengan sangat brutal, hingga membuat gigi Dante patah. Dengan tidak terduga, lagi-lagi ada anak buah Dante yang langsung menembak Tess dan Junet dari helikopter. Dom yang tak mau Isabel ditembak, bergegas menyelamatkannya dengan menggunakan perisai. Melihat itu, Dante segera mencuri God Eye dari tangan Tess, untuk ia gunakan melacak keberadaan Brian kecil. Tak mau anaknya mati oleh Dante, Dom langsung menyuruh Isabel untuk menyelamatkan Tess, sedangkan ia akan mengejar Dante. Junet yang masih selamat karena tertembak di bagian rompi, segera bangkit, dan mengajak Dom untuk bersama-sama menangkap Dante. Balik lagi ke Jacob dan Brian kecil yang saat ini tengah menuju ke markas persembunyiannya di negara Portugal. Setelah tiba, Jacob langsung membawa Brian kecil ke ruang rahasianya untuk mencari update informasi. Di sisi lain, ternyata Ramsey sudah mengetahui jika God Eye berhasil direbut oleh Dante, dan akan digunakan untuk mendapatkan Brian kecil. Benar saja, tak lama kemudian Dante bersama pasukannya sudah hampir tiba. Jacob yang menyadari itu, langsung membawa Brian kabur dari sana menggunakan mobil modifikasi roket. Melihat banyaknya anak buah Dante yang mengejar, Jacob dan Brian langsung merudal mereka satu persatu. Melihat itu, lantas membuat Brian sangat senang, karena jiwa barbarnya telah lahir. Namun karena terus digunakan, alhasil membuat senjatanya macet, dan tidak bisa lagi menembak. Di sisi lain, Dante pun ikut turun ke jalan untuk memburu Brian kecil. Sedangkan Dom dan Junet yang sudah tiba di Portugal, juga melacak keberadaan anaknya yang berada dekat dengan pesawat mereka.
Melihat jika sang anak dalam bahaya, Dom akhirnya memutuskan untuk terjun dengan barbar menggunakan mobil. Brian yang senang, lantas Dom langsung menyuruh mereka untuk segera mengikutinya untuk pergi dari sini. Sembari di perjalanan, Brian nekat keluar mobil untuk membetulkan senjata yang macet. Dante yang sedari awal mengikuti mereka, langsung memacu gas mobilnya untuk menarik dan membawa lari Brian. Tidak itu saja, Dante juga menghantam mobil Dom, hingga masuk ke jalan yang berlawanan arah. Sembari memberikan ancaman, Dante berkata jika ia akan membuat Dom menderita, karena ia akan membunuh anak Dom, sama seperti Dom yang sudah membunuh ayahnya. Mendengar itu, akhirnya Jacob memutuskan untuk mengorbankan diri, dengan cara meledakkan mobilnya ke konvoi anak buah Dante yang menghadang Dom. Dom yang diselimuti rasa amarah dan dendam, lagi-lagi harus dicegat dengan 2 helikopter anak buah Dante. Melihat jika mobilnya dikait dengan 2 kail, Dom menggunakan seluruh nosnya, hingga membuat 2 helikopter itu tertarik dan hancur. Tidak itu saja, Dom juga ngamuk dengan membanting-banting bangkai helikopter itu ke konvoi anak buahnya Dante. Melihat Dante di depan, Dom pun menggunakan skillnya untuk mencuil mobil Dante, lalu menangkap Brian yang loncat. Melihat itu, membuat Dante tak konsen dan menabrak. Dom yang merasa jika semuanya telah usai, langsung menghubungi Junet untuk dijemput di suatu tempat. Junet pun menyuruh Dom untuk lewat dari bendungan saja, karena akan lebih cepat. Dan pada saat tiba di bendungan, ternyata arahan Junet salah, karena di sana sudah ada 2 truk tangki minyak yang sudah menunggunya. Melihat jika Dom sudah tak bisa kabur lagi, membuat Dante senang bukan main. Bagaimana tidak, karena 1 langkah lagi ia berhasil balas dendam. Tak lama kemudian, datanglah pesawat Roman dan kawan-kawan yang akan membantu. Namun dari sisi lain, Junet langsung menembakkan roket, hingga membuat pesawat Roman dan kawan-kawan meledak menabrak bukit. Dan faktanya, ternyata Junet adalah anak buah Dante yang sedari awal sudah merencanakan ini untuk balas dendam kepada timnya Dom. Selama 10 tahun, mereka merancang strategi yang sangat jitu agar tidak gagal. Dom yang melihat jika banyak teman-temannya yang mati, membuatnya sangat frustasi dan sedih. Merasa telah puas melihat Dom tersiksa batin, Dante segera memacu 2 truknya menggunakan remote untuk menghantam Dom. Akan tetapi, Dom tak akan pasrah begitu saja. Ia langsung mengambil ancang-ancang, dan langsung menerobos terjun ke bendungan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan diri. Akibat banyaknya minyak di dalam tangki truk tersebut, membuat nyawa Dom dan Brian di ujung tanduk, karena si minyak hampir membakar mereka. Dengan mengerahkan seluruh skill dan sisa nosnya, akhirnya Dom dan Brian berhasil lolos dan selamat dari maut. Kembali lagi ke Letty dan Chipper, yang masih berusaha mencari kendaraan untuk kabur dari tempat terdingin itu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan kapal selam yang super canggih untuk menjemput dan menyelamatkan mereka. Tidak itu saja, Letty makin dibuat syok setelah melihat orang yang keluar dari kapal adalah Giselle, yang ternyata sampai saat ini ia masih hidup. Balik lagi ke Dom dan Brian yang berhasil naik. Mengira jika Dante sudah pergi, ternyata Dante belum selesai, karena ia masih mempunyai 1 maut yang mengancam nyawa mereka berdua. Dante langsung meledakkan bom yang sudah ia pasang di bendungan itu sejak awal. Dan pada saat bomnya akan meledak, tiba-tiba filmnya selesai. Di ending film, kita diperlihatkan dengan agen Hobbs yang sedang menjalani misi. Tiba-tiba ditelepon oleh Dante yang mengancam akan memburunya. Bukannya takut, agen Hobbs malah balik mengancam Dante.